البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 304 dari Syarah Kitabil Iman. Masih terkait dengan baiat Nabi, baiat yang Nabi ambil dari para sahabiyat. Ya, sahabat dan sahabiyat. Qala al-Imam Ibnu Rajab bin rahimahullah, wa kadza kharrajahul Imamu Ahmad wa Tirmidzi wa indahuma. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dulu Hizbul Jadid memburuk-burukkan Syekh Yahya masalah lafaz kharraja, mengatakan ini tak paham mustalah. Yang betul akhraja, yaitu apa? Pola-pola seperti ini dikatakan akhraja. Maka kemudian apa? Alhamdulillah telah dimudahkan untuk membantah itu dari fiil para hufat sendiri. Mereka terkadang menggunakan istilah kharraja. Di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab. Istilah akhraja dan kharraja ini insya Allah tidak masalah, saling memaafkan, sekedar istilah. Wa indahuma, di dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi, faqara'a alaihimul ayah, maka Nabi membacakan ayat Al-Mumtahanah kepada mereka. Wa zadal Imamu Ahmad, Imam Ahmad menambahkan allati ukhidat 'alan nisa, yang mana ayat tersebut diambil perjanjiannya dari para wanita. Idza ja'akal mu'minat. Wa hadza tasrihun bi anna hadhil bai'ah kanat bil Madinah. Ini adalah informasi yang jelas bahwasanya bai'at tersebut terjadinya adalah di Madinah. Li anna bai'atan nisa madaniyah, karena bai'at para wanita itu di Madinah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qad akhrajal Bukhari wa Muslim min tariqi Ubadah bin Walid ibn Ubadah an abihi an jaddih. Ubadah ibn Walid bin Ubadah bin Samit. Qal bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan taat, yaitu kepada wulatul umur, fil usri wal yusr, di dalam masa susah dan juga di dalam masa senang, masa sempit dan masa lapang, wal mansyati wal makrah, dalam suasana giat, yaitu rajin, bersemangat, ataupun dalam suasana lesu, suasana sedang tidak berminat, tidak ada semangat. Wa ala asaratin alaina, walaupun kami dianiaya. Wa ala, kami juga membaiat alla nunasi al amra ahlah, tidak merebut amr, yaitu imarah, kekuasaan dari pemiliknya. Wa ala an naqula bil haqi aina ma kunna, dan kami membaiat untuk mengucapkan yang benar dimanapun kami berada. Wala nakhafa fillahi laumata laim, dan tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Jelas ini baiat yang berat, tapi konsekuensi dari sebagai hamba Allah Ta'ala. Wa hadhil bai'ah ghairu tilk, baiat yang ini bukan baiat yang itu, jelas isinya lain, menunjukkan baiat memang beraneka ragam. Fahada yadullu ala anna Ubadah bin Samit, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qad bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iddatil bai'at. Ini menunjukkan bahwasanya Ubadah ibnu Samit Al-Ansari radhiyallahu an telah membaiat Nabi dengan sejumlah baiat. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad rawa Ubadah bin Samit annahum bay'un Nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
Ubadah ibnu Samit telah meriwayatkan bahwasanya mereka membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala sam'i wa ta'ah fil mansyati wal makrah wa alla yunazi'ul amra ahlah wa ayyaqulu bil haq. Isi dari riwayat Bukhari Muslim tadi. Fahadhihi sifatun ukhra. Ini sifat baiat yang lain. Ghairu sifatil baiatil madhkurati fil ahadisil mutaqaddimah. Bukan sifat baiat yang disebutkan di dalam hadis-hadis terdahulu. Wa hadhil bai'atu tsaniyah mukharrajatun fi sahihain. Baiat yang kedua ini telah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Muslim min ghairi wajh, lebih dari satu sanad, an Ubadah, dari Ubadah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal mubaya'atul madhkuratu fi hadisi Ubadah, baiat yang disebutkan di dalam hadis Ubadah ala sifatil madhkurah, berdasarkan sifat yang disebutkan itu, lam taqa lailatal aqabah, itu tidak terjadi pada malam Aqabah. Nah, ini terkait dengan sirah. Anak-anak, siapa yang ingat baiatul Aqabah itu di Madinah atau di Makkah? Ya? Yang keras. Apa? Ya? Iya, betul, di Makkah. Sebelum apa? Sebelum Nabi hijrah. Kata beliau, wa inna makana lailatal aqabah, hanyalah baiat yang terjadi di malam Aqabah, ma dzakarahu Ibnu Ishaq wa ghairuhu min ahlil maghazi. Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari ahli peperangan, ahli sejarah peperangan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman hadar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang hadir, minal ansor, dari kalangan Ansor. Nah, orang Ansor rumahnya di mana? Iya, rumahnya di mana? Mekah, Madinah, Paris. Anak yang lain mana? Ilyas saja. Orang Ansor rumahnya di mana? Di Kangarka, Bandung. Ansor rumahnya di mana? Wah, masih lupa. Siapa, Ibrahim kah? Ibrahim kah siapa namanya itu? Atau bolehlah Abdullah lagi. Ansor rumahnya di mana? Mekah, Madinah, Iran, Irak, Bandung, Kedah. Siapa yang nggak nampak tuh? Susah nggak? Masih kecil. Waduh. Ya apalah, bagi abang-abang aja, Abu Musa aja lah yang bantu. Iya jelas Madinah, Ansor Madinah. Kemudian ubayyi'ukum ala antamnauni kama tamnauna minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku membaiat kalian untuk kalian melindungiku dari mimma tamnaun, dari perkara-perkara yang kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian dari perkara-perkara tadi, dari mara bahaya, yaitu bagaikan kalian melindungi anak-anak dan istri kalian. Jelas, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih dekat, lebih layak diutamakan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Fabaya'uhu ala dzalik, maka mereka membaiat Nabi untuk melakukan itu. Wa ala an yarhala ilaihim huwa wa ashabuh, dan kesepakatan baiatnya adalah Nabi dan para sahabat beliau, yaitu orang-orang muhajirin, berangkat menuju ke tempat mereka, ke Madinah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Jadi memang baiat lain-lain. Wa qala rahimahullah ba'da dzikri riwayat Ibni Ishaq wa qad istamalat riwayatuhu ala salasi baiat. Riwayat Ibnu Ishaq itu mencakupi 3 baiat. Baiatil Aqabah yang di Makkah itu. Waqad sarraha annaha kanat qabla ay yufradul harb. Dan beliau telah terang-terangan menyebutkan baiatul Aqabah itu sebelum diwajibkannya peperangan. Berarti memang masih di Makkah.
Fi riwayati sonabihi an Ubadah ingda Ahmad. Wasaniyah bai'atul harb, bai'at untuk perang. Sebagaimana pada waktu peristiwa apa itu? Hudaibiyah itu ya diantaranya. Wasayati fil jihad, akan datang di dalam kitabul jihad insyaallah. Annaha kanat ala adamil firar. Iya, peristiwa Hudaibiyah. Yaitu mereka membaiat Nabi untuk tidak lari. Dan juga untuk apa? Siap mati. Wasalisah yang ketiga, bai'atun nisa. Membaiat para wanita. Dan juga para lelaki dengan isi yang hampir sama dengan yang disebutkan kepada para wanita. Allati waqa'at ala nadhiri bai'atin nisa, yaitu baiat yang bentuknya seperti baiat kepada para wanita. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Fa idza tabayyana dzalik, kemudian apabila perkara ini telah jelas, fa qaulur rawi fi bidayatil hadis, maka ucapan rawi di awal hadis, wa huwa, yaitu Ubadah Ibnu Samit, ahadun nuqaba'i lailatal aqabah, salah satu nuqaba, yaitu para pengawas yang Nabi pilih untuk mengawasi kabilah-kabilah di malam Aqabah. Laisa libayani waqtil bai'atil madhkurati fil hadis. Lailatul Aqabah ini dzaraf, atau boleh kita katakan fi lailatil Aqabah jar majrur. Ini bukan menjelaskan waktu bai'atnya. Wa innama litanwihi wa ta'zimi sya'ni Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Tapi disebutkan itu untuk mengiklankan, tanwih, mengiklankan, mempopulerkan dan mengagungkan nilai derajat kedudukan dari Ubadah ibnu Samit. Ini kurang ibnu ya, Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Wa Ubadah hadara iddatal bai'at. Sedangkan Ubadah sendiri, beliau menghadiri sejumlah bai'at. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa inna ma hasala lil tibas, hanyalah terjadi kesamaran min jihati anna Ubadah bin Samit. Iya, ini pun pakai shot mestinya, yang di atas tadi ana nulis pakai shin, jelas silap itu. Dari sisi kenapa sampai ada kerancuan di antara para pensyarah, ini menunjukkan pentingnya kita lihat beberapa syarah dan membandingkan hujah-hujahnya. Kenapa sampai ada kerancuan ini? Baiat yang mana? Adalah karena Ubadah ibnu Samit hadaral bai'ataini ma'an. Beliau menghadiri dua baiat. Bukan waktunya sama juga, tapi sama-sama menghadiri dua baiat. Wa kanat bai'atul Aqabah min ajli yatamaddaha bih. Disebutkannya baiat Aqabah itu untuk menunjukkan pujian bagi beliau. Fakana yadkuruha idza haddasa. Beliau atau mungkin muridnya menyebutkan masalah itu, baiat Aqabah, tatkala beliau menyampaikan hadis tanwihan bisabiqiyatih, untuk mengiklankan bahwa tentang senioritas beliau, sabiqiyah, seniority. Memang beliau minas sabiqinal awwalin. Falamma dzakara hadhil bai'ah, tatkala beliau menyebutkan baiat yang ini, baiat yang terkait dengan apa? Di Madinah, allati sadarat ala mithli baiatin nisa, yang datangnya seperti pola baiat pada wanita. Aqabadzalik, ya, aqibadzalik, setelah menyebutkan keutamaan beliau, tawahhama malam yaqif ala haqiqatil hal, maka orang yang tidak mengetahui hakikat peristiwanya menyangka annal bai'atal ula waqa'at ala dzalik, bahwasanya baiat pertama itu berisi perintah-perintah tadi itu, larangan berbuat syirik, larangan membuat kedustaan dan sebagainya. Selesai dari Fathul Bari. Kita masuk ke muka surat 306. Summa inna hadisal bab, kemudian sesungguhnya hadis bab ini ya dulu ala annan nahya amma dzukira fi ayatil imtihan, menunjukkan bahwasanya larangan dari perkara yang disebutkan pada ayat imtihan, ayat mumtahanah itu, laisa mukhtasson bin nisa, itu tidak dikhususkan dengan wanita saja, laki-laki juga masuk.
Wala syakka fi dzalik, dan tiada keraguan dalam masalah ini. Buktinya apa? Fasyirku wasariqah wal buhtan wa isyanu wal waliyil amr, kesyirikan, pencurian, kedustaan, kedurhakaan pada waliul amr fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Kullu dzalika manhiyun anhu fi haqqin nisa wa fi haqqir rijal. Semuanya terlarang, baik untuk wanita ataupun juga untuk lelaki. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa ammal ityanu bibuhtanin yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim, adapun mendatangkan kedustaan yang mereka buat-buat di antara tangan-tangan dan kaki mereka, ala ma jaa fi riwayatil Bukhari, berdasarkan apa yang datang di dalam riwayat Bukhari, fahada yadullu ala, maka ini menunjukkan bahwasanya anna hadzal buhtan laisa mimma yahtassu bihin nisa. Kedustaan tadi bukanlah perkara yang khusus untuk wanita, lelaki juga mungkin membuat-buat kedustaan. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Summa inna qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di akhir hadis itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman wafa minkum, mestinya wafa ya. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa dari kalian menunaikan baiatnya, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Istilah ini kata para salaf berarti pahalanya tidak terbatasi. Fahada yadullu ala anna manistaufa. Ini juga salah. Gimana ada titik 2 di situ? Manistaufa ma dzukira fil bai'ah. Barang siapa memenuhi apa yang disebutkan di dalam isi baiat, fa innahu mau'udun bi azimis sawab, maka dia dijanjikan dengan pahala yang agung. Wa qauluhu fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah, ala sabili ta'zimi wa tafkhim. Ini datang dengan pola pengagungan dan pembesaran. Wala syakka annallaha la mukrihalah, tiada keraguan, tidak ada yang mampu memaksa Allah. Bagaimana mengatakan Allah, kewajiban Allah? Ini dari Nabi. Nabi mendapatkannya dari Allah. Wala ahada minal makhluqin qadirun ala ijabi syai'in ala Allah. Tidak ada satupun dari makhluk yang mampu untuk mewajibkan sesuatu atas Allah. Walakinnallaha tafaddala wa takarrama ala ibadih. Akan tetapi Allah lah yang memberikan kurnia dan memberikan kemuliaan kepada para hambanya. Bi'ijabi ala nafsihi rahmata wal adil. Dengan apa? Mewajibkan dirinya memberikan rahmat dan keadilan. Wahada siyak ala Allah. Pola seperti ini, pahalanya ditanggung oleh Allah. Yadulu ala azimi ajril wafa'i bitil kalbayah. Menunjukkan kepada besarnya pahala menunaikan baiat tadi. Fala yanhasiru ajruhu ala asyri hasanat wala sab'i mi'ati dhi'if. Maka pahalanya tidak dibatasi menjadi 10 ataupun 700 kali lipat. Bal aksara min dzalik, bahkan lebih banyak dari itu. Wa qad dzakarna tasriha bil jannah. Kami telah menyebutkan riwayat yang terang-terangan mengatakan apa? Surga. Sebagaimana di dalam hadisnya, kama fi riwayatis Sonabihi, sebagaimana dalam riwayat As-Sonabihi, an Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Wah, ini stripnya salah ya. Mestinya di sini. Annahu qala, beliau mengatakan, ini minan nuqaba. Iya, ibadah terang-terangan memuji diri sendiri. Agar apa? Para murid yakin bahwasanya memang gurunya ini pilihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan murid tidak ragu walaupun di masa itu syubhat orang-orang Khawarij banyak untuk membuat orang ragu kepada sahabat Nabi. Nah, Ubadah menyebutkan, saya ini orang yang dipercaya Nabi. Alladzina baya'u Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka para nuqaba telah membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qal, beliau mengatakan, baya'nahu ala alla nusyrika billahi syai'a.
kami membaiat Nabi untuk tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wala nasriq, tidak mencuri. Wala nazni, tidak berzina. Wala naqtulan nafsal lati haramallah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wala nantahib, tidak merompak. Wala naqsi, dan kami tidak berbuat maksiat. Bil jannah. Bil jannah ini bukan jar majrur muta'alliq bi naqsi, tapi muta'alliq bi bayana, yaitu balasannya apa? Surga. Baknya di sini adalah bak takwid, iwat. Gantinya apa? Kalau memenuhi ini surga. In fa'alna dzalik, kalau kami melakukan itu, dohirnya titiknya tidak sesuai ya. Bil jannati in fa'alna dzalik, mestinya gitu. Dengan surga apabila kami melaksanakan isi baiat tadi. Fa'in ghasyaina, namun jika kami ghash, yaitu apa? Melakukan min dzalika syai'a, melakukan sedikit saja dari perkara terlarang tadi, karena qada'u dzalika ilallah, keputusannya diserahkan pada Allah. Hadis muttafaqun alaih. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu faman wafa minkum, harusnya wafa. Maka barang siapa dari kalian yang menunaikan sabata alal ahad, yaitu teguh di atas perjanjian. Wafa bitakhfif, tapi sering memang di Fathul Bari terkadang titik dua muncul, terkadang tidak muncul. Ya kembali ke itunya ya. Apa namanya? Percetakannya. Yang betul ya, yang tidak boleh muncul jangan muncul, yang wajib dimunculkan ya dimunculkan titik duanya. Wa fi riwayah bitasydid wafa yuwaffi. Wa huma bimakna, dua-duanya semakna, tak masalah, pakai sulasi, pakai rubai tidak masalah. Wa qauluhu fa ajruhu 'ala Allah atlaqa hadza 'ala sabilit tafkhim. Allah Rasulullah, kalau ini kalam Rasulullah, kalau kalam Ubadah ya, Ubadah menukilkan dari Nabi, mengucapkan itu secara mutlak, pahalanya ditanggung oleh Allah, ini dengan pola pembesaran, besarnya pahala. Li'annahu lamma an dzakaral mubaya'atal muqtadiyata liwujudil iwadain, tatkala beliau menyebutkan mubaya'ah, baiat, yang menuntut adanya dua penukaran, ini namanya baiat. Ba'a yabi'u, jual beli, itu ada yang kita serahkan, ada yang kita terima. Kita sudah menyerahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita akan menerima pahala. Asbata dzikrul ajr, Nabi menetapkan disebutkannya pahala fi maudhi'i ahadihima, di tempat salah satunya. Baik, mereka dapat pahala. Mereka menyerahkan apa? Ketaatan. Wa absaha fi riwayati sonabihi an Ubadah, dan Nabi telah terang-terangan, kalau Ubadah ya Ubadah yang terang-terangan menyebutkan dalam riwayat sonabihi dari Ubadah fi hadal hadis fi sahihain bi ta'yinil iwad, dengan menyebutkan gantinya, faqal bil jannah. Untuk riwayat ini yang jelas ya, Thayyib, yang tadi itu bukan yang di bab kita lebih umum. Wa abbarahu nabi lafdhin bilafzi ala Allah, pakai ala, lil mubalaghah, menunjukkan penyangatan, fi tahaqquqi wuqu'ih, tentang kepastian terjadinya janji tadi, kal wajibat, bagaikan perkara yang wajib Allah tunaikan. Ya ta'ayyanu hamluhu ala ghairi zahirih, tapi wajib atas kita, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, untuk membawa makna ini, lafaz ini kepada yang bukan zahirnya, yaitu tak boleh kita mengatakan Allah wajib begini dan begitu. Ini untuk orang Mu'tazilah yang mewajibkan. Allah wajib untuk memberikan pahala kepada muti dan wajib untuk menimpakan hukuman kepada asi. Yaitu mereka mewajibkan Allah memberikan pahala untuk orang yang taat. Mereka mewajibkan pada Allah untuk memberikan hukuman pada orang yang maksiat. Yang betul, itu tidak wajib bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah memang maha baik, maha adil. Lil adillatil qa'imah, berdasarkan dalil-dalil yang telah tegak, ala annahu la yajibu ala Allahi syai',
bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah. Semuanya terserah Allah, tak ada yang mampu mewajibkan. Baik, selesai dari Fathul Bari. Walam tudkar fi hadhil bai'ati al-ma'muratu illa ala sabilil ijmal. Di dalam baiat ini tidak disebutkan perkara-perkara yang diperintahkan kecuali secara global saja. Kalau larangan disebutkan, dilarang syirik, mencuri, berzina. Hanya global. Fi qawlihi wala ta'su fil ma'ruf. Jangan kalian maksiat di dalam perintah saya yang baik. Wahiyya madkuratun fi bai'atin ukhra. Ini disebutkan di baiat-baiat yang lain. Wa fin nususil ukhra, dan dalam nas-nas yang lain perintah itu apa saja. Wahtamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil bai'ah. Nah, sekarang apa rahasianya? Kenapa yang Nabi pentingkan penyebutan perincian larangan, sementara untuk perintah tidak diperinci? Nabi ihtamma, yaitu mementingkan dalam baiat ini bi'adadin minal manhiyat, dengan menyebutkan sejumlah perkara yang dilarang, ma'a ijmalil ma'murat, sambil menyebutkan secara global apa yang diperintahkan. Li'anna tarkal manhiyat ashal min fi'lil ma'murat, karena meninggalkan perkara yang terlarang itu lebih mudah daripada melakukan perkara. Misalkan apa? Mana yang lebih mudah? Sholat, melakukan sholat, atau tidak mencuri? Mana yang lebih mudah? Anak-anak coba, mau coba ya. Mana yang lebih mudah? Melakukan sholat atau tidak mencuri? Kenapa lebih mudah? Iya, tidak perlu mencuri. Iya, tak perlu susah payah, dah diam di rumah. Kalau sholat apa? Perlu pakai ini, pakai itu, pergi ke masjid, susah. Baik. Insya Allah jawaban sama ya, atau anak-anak ada ide yang lain? Sama ya, nggak masalah. Kemudian kata beliau, kemungkinan kedua, tapi ini ana sarikan dari ucapan para pensyarah. Wali anna dar al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, diutamakan penyebutan larangan, kenapa? Karena menolak kerusakan-kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan. Larang dengan sejumlah pelarangan sebelum diisi dengan berbagai perintah. Diutamakan itu dulu. Baik. Apa gunanya diperintah untuk sedekah sementara duit habis untuk judi? Ya sudah, dilarang judi dulu biar duit tidak cepat habis. Ini misalkan aja. Wa tasfiyata muqaddamun ala tarbiyah. Kaidah yang lain yaitu apa? Penyucian, penapisan itu lebih diutamakan daripada pengisian pendidikan. Iya, dibersihkan dulu baru diisi. Kama anna takhliyah muqaddamun ala tahliyah. Sebagaimana pengosongan itu lebih diutamakan, didahulukan daripada penghiasan. Ya, rumah kosongkan dulu dari kotoran-kotoran, dari apa ya, benda-benda yang merusak cat sebelum kita cat baik-baik. Jadi harus dibersihkan dulu dindingnya. Kalau tidak, nanti malah keluar duit lebih banyak. Catnya tidak menempel dengan baik. Walaisa fi syar'i am, dan tidak ada di dalam syariat perkara yang terbengkalai. Pasti ada hikmahnya itu. Kenapa Nabi memilih ini dan ini? Pasti ada hikmahnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in qil, apabila ditanyakan, 5 iqtasara 'alal manhiyat. Kenapa Nabi membatasi pada perkara-perkara terlarang? Walam yadkuril ma'murat, dan tidak menyebutkan perkara-perkara yang diperintahkan. Fal jawab, maka jawabannya, anahu lam yuhmilha. Nabi tidak menyia-nyiakannya, tetap ada aja isyarat itu. Bal dzakaraha ala tariqil ijmal. Namun Nabi menyebutkan dengan pola global. Fi qaulih, di dalam sabda beliau, wala ta'su, jangan kalian mendurhakai perintahku. Nah, perintah ya isinya makmurat, benda-benda yang diperintahkan. Perkara yang diperintahkan. Idil isyan mukhalafatul amr, karena yang namanya maksiat itu menyelisihi perintah. Berarti kalau jangan maksiat, dalam kalimat seperti ini maksudnya adalah lakukan yang ma'ruf itu.
Wal hikmatu fi tansisi ala katsirin minal manhiyat dunal ma'murat. Nah, sekarang apa hikmah? Nabi menetapkan banyak perkara yang dilarang untuk disebut tanpa menyebutkan perincian benda perkara-perkara untuk diperintahkan. Annal kaffa aisaru min insya'il fi'il. Karena yang namanya menahan diri itu lebih mudah daripada melakukan suatu perbuatan. Tayyib. Berjudi perlu keluar berjudi. Tidak berjudi perlu keluar duit enggak? Tak perlu. Kita tinggal diam di rumah, tak perlu susah payah beli minyak, beli ini dan itu untuk pergi ke genting untuk judi misalkan. Tak perlu keluar duit, diam di rumah. Misalkan, istilahnya lebih mudah daripada apa? Melakukan ketaatan-ketaatan untuk pergi jauh, perlu biaya. Pergi jauh untuk ibadah. Ini sekedar diam di rumah, tidak maksiat itu lebih ringan, lebih murah. Li'ana jetinabal mafasid, ini kaidah berikutnya, karena menjauhi kerusakan-kerusakan muqaddamun ala jetila bil masolih, lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat-maslahat. Kemudian wat tahalli anir radha'il qabla tahalli bil fadail. Demikian pula mengosongkan diri, mengosongkan diri dari perkara-perkara yang hina itu didahulukan sebelum menghiasi diri dengan keutamaan-keutamaan. Selesai dari Fathul Bari. Nah, ini diantara hikmah kenapa lafadz baiatnya seperti itu. Kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Bilang